kita juga dibilang oleh Tuhan, berusahalah untuk apa? Firman Tuhan di sana berusaha supaya kita itu tidak bercacat. Waduh, sampai segitunya. Jadi pengajaran Tuhan ini jangan dibilang remeh. Ini dalam banget. Firman Tuhan ini dalam banget mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bercacat. Ya, ini tidak bercacat tahu. Siapa yang di sini tubuhnya tidak bercacat? Ada enggak? Saya bercacat. Ini sempurna kan bercacat ini tangan saya. Ya sejak kecil udah kukunya hilang sampai hari ini, enggak tumbuh. Cacat tidak, ya cacat walaupun tidak seberapa. Tapi semua orang pasti punya, tidak sempurna 100%. Ya. Nah, Tuhan menghendaki hidup kita itu boleh tubuh kita cacat, tapi rohani kita tidak boleh bercacat. Ya, rohani kita harus sempurna dalam Tuhan. Terus kemudian tidak bernoda. Kalau bernoda, misalkan baju putih, lalu dikasih sesuatu yang kita jalan mungkin kena percikan kotoran menjadi hitam, itu namanya bernoda. Ya. Nah, kehidupan rohani kita diminta oleh Tuhan supaya kita berusaha tidak bercacat dan tidak bernoda. Ini berat banget. Dan Tuhan juga mengatakan supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi Tuhan mengatakan kalau sekarang ini saudara cacat rohani kita, yuk kita perbaiki. Kan masih hidup nih, kita perbaiki nih supaya pada suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita tidak kedapatan cacat dan bernoda. Nah, itu namanya usaha. Kita usaha untuk berusaha keras. Tadi malam itu Pak Poli tidur di sini, habis kebagian mau pulang tidur di sini karena pagi-pagi dia harus keluar. Dan kami bangun jam 5 kebingungan. Oh iya Pak Poli, ternyata Pak Poli sudah berangkat. Dan yang tidur di sini nggak tahu juga Pak Poli sudah keluar. Waduh. Nah, yang maksudnya di situ kita harus siap segala sesuatu. Kira-kira kayak begitu kedatangan Tuhan. Kita pernah tidur, terus lalu orangnya nggak ada. Terus bangun, terjadi apa di mana? Apa sudah nggak ada mobilnya terjadi. Nah, kalau hari itu pas saya itu terus Tuhan datang gimana? Datang, mana Tuhan Yesus? Udah semua, udah berangkat semua, kita ketinggalan. Waduh, berapa detik lah, ini udah berangkat kita ketinggalan nih. Waduh, ini hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti itu, supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik menjelang kedatangan Tuhan. Siap terus. Yang terakhir dikatakan bahwa untuk menjelang kedatangan Tuhan kita harus memiliki hikmat dan memanfaatkan waktu yang ada ini. Dikatakan di ayat yang 19, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudaraku, bahwa menjelang akhir kedatangan Tuhan kita harus punya hikmat dan memanfaatkan waktu yang ada ini. Ya, waktu yang ada ini kita menjelang kedatangan Tuhan, kita harus berusaha sedemikian rupa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk terus menggali firman Tuhan supaya kita terus bertambah. Saya belajar firman Tuhan nggak pernah habis-habisnya. Ini terus saja ya, terus nggak pernah habis firman Tuhan itu. Walaupun saya berkhotbah dengan ayat yang sama, itu kan bisa ya. Kamu sudah dilatih. Waktu
waktu saya masih di STT itu Yohanes pasal 3 ayat 16 itu kami dikasih ayat itu, buatlah khotbah 25 garis besar khotbah ayat 3 ayat 16. Bisa bayangkan satu ayat khotbahnya 25 khotbah. Terus kamu gali terus gimana caranya? Ya akhirnya ketemu juga 25 khotbah dengan ayat yang sama. Bisa saya bilang firman Tuhan itu gak habis-habis, digali terus keluar. Dari pengalaman itu dosen yang mengajar mengatakan saya sudah berkhotbah ayat ini lebih dari 50 kali. Saudara, kamu dilatih 25, dosennya sudah khotbah ayat itu 50 kali, ayat yang sama. Luar biasa. Jadi firman Tuhan ini memberikan kepada kita kesempatan waktu yang ada ini. Mari kita belajar terus, karena firman Tuhan itu tidak pernah basi. Firman Tuhan itu baru terus dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini disegarkan terus, rohani kita disegarkan terus, dan kita bisa mengatakan semangat itu karena ada firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menghibur kita, supaya kita mengikut Tuhan itu punya harapan yang luar biasa. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu pasti datang. Dan itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, supaya ketika ketemu dengan Tuhan, hidup kita tidak bernoda, tidak bercacat, dan hidup kita di hadapan Tuhan sungguh kudus. Haleluya.